面的穷小子罢了。不像我，今日抱歉，江师兄。我们4人联手也不是他的对手。方才你不也舍身救我？我们遇难不管。若江师兄，我还有点事，先走一步。爹，还有提请。更是我回山拳的根本图。在此过程中。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga aja tetap semangat dan selalu ceria. Bertemu kembali bersama Lengko Movie. Kali ini Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua The Invincible episode yang ke-9. Seperti biasa, buat kalian yang belum mendukung video Mimin, silahkan bantu subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar nantinya gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Movie. Jika ada notifikasi dari channel ini, harap untuk kalian buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah, gak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Scene awal ini diceritakan yang mana guys di Akademi Tinju Huisan. Sang MC kita Wei He, dia pun lagi berjalan-jalan mengelilingi area tinju Akademi Huisan dan ditemani langsung bersama sang guru Zheng Pugui. Dan dimana pada kesempatan ini juga Zheng Pugui sembari menjelaskan kepada Wei He bahwasannya sebagai ahli bela diri, Wei He harus berlatih otot serta berbagai kekuatan yang diberikan kepada tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut Zheng Pugui, ketika pelatihan itu diseimbangkan dengan pelatihan mental, maka seseorang tidak akan gampang terkena mental. Jadi Zheng Pugui mengajak sang MC kita untuk berlatih dengan seimbang, yaitu melatih fisik dan juga mental. Lalu Zheng Pugui juga membacot bahwasannya dia telah memberikan teknik latihan internal kepada Wei He. Teknik itu adalah teknik metode pelatihan level kulit besi yang telah diberikan kepada sang MC kita Wei He untuk dipelajarinya. Dan teknik tersebut merupakan diagram fundamental tinju Huisan, ucap Zheng Pugui sembari pergi berjalan meninggalkan sang MC kita. 在此过程中，砌下花时，铁皮也就。 Lalu pada akhirnya sang MC kita Wei He pun membacot di dalam hatinya dikarenakan dia pada akhirnya mengenal ilmu seni bela diri paling misterius itu. Dan Zheng Pugui juga mengajak kepada Wei He untuk mulai hari ini untuk mengikuti jejak Zheng Pugui dan untuk memahami diagram fundamental. Zheng Pugui juga memberikan pengertian kepada Wei He bahwasannya selama proses dimulai maka ingatlah, hati Wei He harus bagaikan pikiran mahkota bunga. Dan jikalau kedua lengan Wei He sudah berhasil muncul 9 titik bunga merah, maka sang MC kita sudah pasti berhasil ke level kulit batu, ucap Pak Tua Zheng Pugui. 我想，当你双臂练出9点红翔。 Dan sang MC kita pun tidak ingin mengecewakan sang guru Zheng Pugui. Dia pun langsung memulai berlatih ilmu bela diri untuk mencapai tingkat kulit besi. Namun sontak ia pun sedikit kesusahan untuk berlatih. Namun dikarenakan dia tidak ingin mengecewakan sang guru Zheng Pugui, jadi dia pun terus berlatih dan dipantau terus oleh sang guru hingga pada akhirnya, singkatnya cerita, dia pun berhasil memecahkan rekor kulit besi. Pun berpindah ya guys, dimana pada kesempatan ini orang-orang dari keluarga Si diserang oleh pasukan bertopeng, yaitu kultus Xiangku. Ya guys, pada kesempatan ini orang-orang yang membawa patriark keluarga Si habis meninggoy, termasuk sang patriark Si-nya meninggoy habis dipanahi oleh orang-orang dari kultus Xiangku.
Scene pun kembali meloncat berpindah kali ini ya guys, di mana di kediaman aliansi 7 keluarga Yan berserta sang ketua atau sang ayah dikejutkan dengan kedatangan sang ajudan yang menginformasikan bahwasannya patriark keluarga Si sudah dibunuh dan meninggal dunia. Namun tiba-tiba Yan pun membacot bahwasannya hanya dalam waktu sebulan aliansi 7 keluarga telah dibunuh habis-habisan. Yan pun membacot kepada sang ayah bahwasannya benteng keluarga Hong telah mendeklarasikan perang pada aliansi 7 keluarga. Dan menurut sang ayah, banyak ahli bela diri di benteng keluarga Hong yang tentunya mereka tersembunyi di kota Peye. Dan menurut sang ayah, problematika saat ini menjadi begitu rumit dikarenakan menurut sang ayah kemungkinan besar ada orang-orang penting di benteng keluarga Hong yang selalu diam-diam menyeludup membuat rencana di dalam kota Peye. Lalu sang ayah Yan pun dia meminta kepada Yan dan ajudan aliansi 7 keluarga itu untuk menyelidiki kasus-kasus ini dan untuk menurunkan perintah. Lalu pada akhirnya di dalam ruangan hanya tinggal bapak dan anak. Mereka berdua lagi mengobrol aliansi 7 keluarga yang saat ini menderita banyak korban. Dan pada kesempatan ini, sang ayah telah mengirimkan seseorang untuk mengundang patriark keluarga Han untuk bergabung bersama aliansi 7 keluarga. Lagi pula, menurut sang ayah, adik seperguruan Xiaomu sudah tidak ada gunanya lagi. Tapi menurut sang ayah juga, hubungan dengan Akademi Tinju Huisan tidak boleh. Yan pun berpikir bahwasannya Xiaoran sudah cacat dan pada saat ini sang MC kita sudah dilantik oleh Jeng Pugui untuk pengganti Xiaoran. Lalu Yan pun membacot di depan sang ayah bahwasannya selama bisa menarik sang MC kita Wei He ke pihak aliansi 7 keluarga, maka kelak Akademi Tinju Huisan pasti akan berguna bagi aliansi 7 keluarga. Sang ayah menghulung tarik mendengar kata-kata Wei He. Xiaoran menjelaskan bahwasannya Wei He bocah miskin yang tidak berpengetahuan dan dia lahir di keluarga miskin di keluarga kota. Dan di keluarganya saat ini hanya ada seorang kakak keduanya, ucap Xiaoran kepada sang ayah. Scene kembali berpindah ya guys, di mana di gedung Yui Hua, di mana pada kesempatan ini Xiaoran mengundang sang MC kita Wei He dan juga Cheng Shaoji untuk makan-makan dan minum tuak. Dan pada akhirnya mereka semua pun bermakan-makan di tempat tersebut dan kelihatannya sang MC kita Wei He paling lahap dalam hal makan dibanding teman-temannya atau dibanding Cheng Shaoji. Dan pada akhirnya Wei He dan juga Cheng Shaoji menanyakan kepada kakak seperguruan Jiang yang belum datang ke tempat tersebut. Dan menurut Cheng Shaoji, dia bilang jikalau bukan karena kakak seperguruan Jiang, dia bilang bahwasannya ada hal yang penting untuk didiskusikan maka tidak akan pergi ke tempat ini. Lalu Cheng Shaoji pun menanyakan kepada Xiaoran bahwasannya kakak seperguruan Jiang mau mendiskusikan permasalahan apa. Dan bahkan Cheng Shaoji pun sedikit menyindir kepada seorang pengawal ahli bela diri 3 darah itu. Yan pun memerintah kepada pengawal untuk menjaga di luar saja, sehingga dia pun pergi keluar ruangan ya sang penjaga itu dan dia menjaga di balik pintu. Lalu pada akhirnya Yang pun membacot bahwasannya di kota Peye akhir-akhir ini tidak ada kedamaian. Jadi dia semua mengutus ahli bela diri 3 darah sebagai pengawal untuk Yan. Lalu Cheng Shaoji juga membacot di depan Yang bahwasannya dia juga pernah mendengar masalah aliansi 7 keluarga saat ini. Pokoknya guys, mereka bertiga mengucapkan dan pada akhirnya inti dari pembacotan mereka adalah untuk mengincar adik seperguruan Wei He. Sehingga pada akhirnya Yan mengajak kepada Wei He untuk singgah dan bertinggal dalam kota aliansi 7 keluarga. Dan pada akhirnya sang MC kita Chu Tian pun sedikit tidak mendengarkan perkataan-perkataan Yang itu. Perkataan-perkataan Yang itu. Dan MC kita terus membacot dikarenakan tidak sebagus daging monster asing di Akademi Tinju Huisan. Lalu pada akhirnya sang MC kita pun langsung meminta maaf kepada kakak seperguruan Jiang
yang berani menentang ajaran guru. Dikarenakan sang MC kita ada yang ditakutkan sama seperti seperguruan Xiaoran, jadi sang MC kita memilih untuk netral saja. Tiba-tiba adik seperguruan Jiang datang menghampiri mereka bertiga dan meminta maaf kepada mereka semua. Lalu Yan Er memerintah kepada adik seperguruan Jiang yang sudah datang untuk duduk, dan Yan Er juga langsung mengenalkan adik seperguruan Cheng Xiaoji dan adik seperguruan Wei He. 好兄弟，讲义。 抱歉， 江师妹都来过。 Tiba-tiba setelah itu datanglah para bandit-bandit jahat ya guys, yang langsung membuat kericuhan di tempat tersebut dan membuat berbaku hantaman di tempat tersebut cukuplah sengit. Pada kesempatan itu Cheng Xiaoji memerintah kepada Wei He untuk mencari kesempatan untuk mundur. Namun situasi dan kondisi saat ini guna untuk menghadang bandit-bandit jahat para pasukan Bei itu. Namun pada akhirnya mereka semua terherman-herman dikarenakan bergabung juga tidak ada apa-apanya. Dan sontak Cheng Xiaoji pun langsung mengeluarkan air beracun milik keluarga Guan yang langsung dilepaskan ke arah sang bandit Bei itu. Pada akhirnya baku hantam tidak bisa terhentikan, sehingga MC kita Wei He pun berhasil memuntahkan air beracun kepada muka bandit Bei itu. Sehingga tiba-tiba sang bandit Bei klepek-klepek meninggoy di tempat, dan si MC kita Wei He langsung melontarkan keluar ruangan. Dan pada akhirnya sang MC kita Wei He pun berterima kasih ya guys kepada Cheng Xiaoji yang telah menolong sekuat tenaga kepadanya. Tetapi menurut Cheng Xiaoji bukanlah Wei He yang menyelamatkan si Cheng Xiaoji. Dan pada akhirnya mereka berdua pun bercengkrama bahwasannya sekarang mah mereka berdua benar-benar teman sehidup semati. Lalu di sisi lain Yang Er sambil membacot dalam hatinya melihat sang MC kita Wei He yang telah melawan ahli bela diri 3 darah yang sangat berani itu, dan dia adalah sang MC kita Wei He. Lalu Yan Er dia berterima kasih kepada sang MC kita atas pertolongannya. Dia juga berterima kasih kepada sang adik seperguruan Cheng Xiaoji dan juga adik seperguruan Jiang. Dan jikalau bukan karena jasa mereka bertiga, pastinya dia sudah meninggoy. Dan menurut Yan Er, kalau hari ini bukan karena bantuan dari adik seperguruan, maka nyawanya pastinya akan melayang. Pokoknya gengs, Yan Er terus memuji-muji kehebatan sang MC kita untuk memancing untuk bergabung bersama aliansi 7 keluarga. Namun tetap saja sang MC kita tidak terpancing ya guys. Dan pada akhirnya sang MC kita pun pergi bersama bestinya Cheng Xiaoji itu. 我都可以尽量满足，将是预售肉足矣。哎，告辞了。 Dan adik seperguruan Jiang juga ia pergi meninggalkan tempat. Dan pada akhirnya Yan Er juga sang pengikutnya membuka topeng sang bandit yang dikalahkan tadi. Dan benar saja dia adalah guru Bei dari tinju Tongbei, aliansi seni bela diri. Dan menurut Yan Er, jangan-jangan orang-orang dari aliansi sudah berpihak diam-diam kepada benteng keluarga Hong. Dan Yang Er pun pergi bersama pengikutnya itu, dan dia tidak mau mengungkit lebih panjang masalah tersebut. 少主应当也认识此人。这太神，必须尽快降临。 Dan dia tidak mau mengungkit lebih panjang masalah tersebut. Di sisi lain di benteng keluarga Hong, si Jiang Yan mengundang kepada sang MC kita. Dan di sisi lain di aliansi 7 keluarga, Yan Er bersama sang ayah ia lagi membacot membicarakan kejanggalan. Dan sang ayah memerintah kepada Yang Er untuk bergegas segera ke Gunung Xiaoyang untuk menghubungi altar hukuman kultus Yangku. Dan menurut sang ayah rencana untuk menelan aliansi seni bela diri harus dimajukan. Nah, scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih yang sudah subrek, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. See you next di video pembahasan. 小心！